Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanul kiram, ashabu qonatu Majelis Ulama Indonesia. Sanukodimulakum nasroh, al-khobaru aki bimatifikasi halian. Ma'akum sofa mamfuzusina notifikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, 3 pria Bang Jago terekam video sedang mengejar dan menggedor mobil di Jatiwarna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menyatakan akan jemput bola mengusut kasus sambil menunggu korban untuk membuat laporan resmi. Kapolsek Pondok Gede Kompol Bambang Sugiharto mengatakan, polisi sudah mencoba menghubungi pihak korban terkait kasus tersebut. Belum diketahui duduk perkara pasti kasus tersebut. Polisi akan menjemput bola menyelidiki kasus tersebut. Polisi juga menunggu pihak korban untuk membuat laporan resmi untuk mendapatkan keterangan terkait peristiwa tersebut. Bambang juga meluruskan terkait informasi beredar bahwa laporan korban terkait peristiwa tersebut ditolak polisi. Bidang Propam dilibatkan untuk mencari tahu betul tidaknya hal tersebut. Polisi masih mengusut kasus trio Bang Jago yang menggedor mobil di Jatiwarna, Kota Bekasi. Polisi sudah menyelidiki kasus tersebut meski belum ada laporan resmi dari pihak korban. Tak terima disalib, para pelaku lantas mengejar mobil tersebut. Terlihat para pelaku menggedor hingga memukul kaca mobil tersebut berulang kali. Mobil tersebut bahkan sampai histeris meminta pertolongan warga sekitar. Berita selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi masih menunggu hasil akhir perekapan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Disdukcapil Kota Bekasi Taufik Rahmat Hidayat menyampaikan perekapan hasil akhir dilakukan oleh Dijen Dukcapil Kemendagri yang biasanya akan dirilis pada awal tahun ini. Diketahui pada 2024 lalu, Visdukcapil menargetkan aktivasi IKD mencapai 30%, yaitu dari data wajib KTP elektronik 1.845.397 orang, dan target aktivasi IKD sebanyak 553.618 atau 30%. Sementara dari data terakhir yang diambil pada Agustus 2024, target aktivasi IKD di Kota Bekasi saat ini sudah mencapai angka 192.097 orang. Berita selanjutnya, masa depan PT Indah Karya semakin gelap. Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konsultasi teknik konstruksi ini dilaporkan tengah berjuang keras menghadapi tumpukan utang yang semakin membesar. PT Indah Karya sendiri merupakan perusahaan konsultan teknik konstruksi yang memiliki sejarah panjang. Bermula sebagai perusahaan Belanda ternama atau IBIF pada tahun 1936. Dikutip dari penelitian Pauline KM Van Rosmalen dan Martin F. Hercules, IBIV didirikan oleh dua tokoh penting yaitu AC Ingeneren dan GS Viburg. Perusahaan ini berkantor pusat di Bandung dan terlibat dalam berbagai proyek pembangunan, di antaranya hanggar di Bandung pada tahun 1938. Gedung Pusat Perkebunan Negara, kini kantor pusat KPU RI dan kampus IPB di Baranang Siang. Berita selanjutnya, Polres Metro Bekasi Kota melalui seksi profesi dan pengamanan dikabarkan memeriksa 6 anggota Polsek Pondok Gede. Pemeriksaan terkait dugaan penolakan laporan masyarakat dalam kasus penyerangan pengemudi mobil dengan cara menggebrak-gebrak bagian kaca oleh pengendara sepeda motor bonceng 3 di Jalan Raya Hankam, Kelurahan Jatiwarna. Kapolsek menegaskan komitmennya untuk memastikan semua laporan masyarakat diproses dengan baik. Sebelumnya diberitakan FA umur 25 tahun warga Jati Asih menceritakan pengalaman mencekam saat mobilnya digedor-gedor oleh 3 pemuda di Jalan Raya Hankam. Setelah kejadian FA mendatangi Polsek Pondok Gede untuk melapor, namun justru merasa dilempar-lempar. Mengakhiri berita pada hari ini, kediaman mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri di perumahan Villa Galaxy Cluster A1A2 RW 19 Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi masih terpantau sepi pada Kamis 2 Januari 2025. Situasi ini kontras dengan kabar yang beredar
bahwa Polda Metro Jaya akan menjemput paksa Firly terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Berdasarkan informasi yang diterima, rumah tersebut juga dijaga personel dari Satuan Brimob. Namun hingga kini pihak kepolisian belum terlibat memasuki lingkungan tersebut. Ketua RW 19 Irwan Irawan mengaku belum menerima pemberitahuan resmi dari kepolisian terkait rencana penjemputan paksa Firly. Irwan menambahkan koordinasi biasanya dilakukan dengan RT atau RW jika ada kegiatan dari pihak kepolisian di lingkungan tersebut. Menurut Karyoto, kasus ini menjadi tanggung jawabnya sebagai Kapolda Metro Jaya. Ia menyebut Divisi Kortas Tipikor Polri turut mendorong kecepatan penyelesaian kasus Firly Bahuri. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City News, aktual and up to date. I'm Sofa Mahfudusina. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.